Kisah Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 7. Mari kita lihat Alkitab kita sama-sama ya. Kita mau lihat seorang namanya Nikolaus. Siapa dia, saudara? Pada masa itu, ketika jumlah murid-murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Kedua belas rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Tidak baik jika kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja." Maksudnya apa, saudara? Ya, maksudnya hari itu fokusnya rasul-rasul memang adalah untuk berkhotbah, membagikan firman, dan juga perhatian mereka fokus di dalam pengembangan. Karena hari itu memberitakan firman Tuhan itu sama dengan taruhannya nyawa. Hari ini banyak orang mengambil ini dengan cara yang salah. Ya, disuruh kerja nggak mau, disuruh ini nggak mau, ngomongnya aku harus fokus kepada firman dan doa katanya. Enakmu, ya kan saudara? Itu artinya malas. Kenapa? Karena hari ini kalau kita ngomong seperti itu nggak sesuai dengan konteks. Kenapa? Ya karena hari itu taruhannya nyawa. Hari ini enggak tuh saudara. Ya, banyak orang gitu juga kerja di gereja sebetulnya pelarian dari kemalasannya. Maka dari itu, ya saudara, enggak gampang untuk jadi seorang pelayan Tuhan. Jangan pernah mikir jadi full timer gereja. Karena full timer gereja di mana-mana selalu identiknya dengan orang yang malas, yang enggak mau kerja. Maaf saya ngomong seperti ini, karena saya pun adalah seorang hamba Tuhan sepenuh waktu. Tapi dalam seluruh sejarah pelayanan saya, kadangkala itu yang terjadi. Ya, kenapa saudara? Pengennya cari rasa aman, nggak mau maju, ya, dan pokoknya dibayar. Itu adalah sikap-sikap yang sebetulnya salah, ya kan? Dan itulah mengapa gereja Tuhan tidak maju. Itulah kenapa pelayanan tidak maju. Kenapa ya? Karena orang-orangnya seperti itu, mentalitasnya mentalitas pengemis, mentalitasnya mentalitas pemalas. Nah, orang-orang seperti ini tidak layak sebetulnya untuk bekerja di ladang Tuhan. Mengapa? Karena di ladang Tuhan itu nanti akan tersisih dengan jalannya waktu ketika ujian itu datang. Pasti, saudara. Pasti. Hari itu rasul-rasul ngomong, kami fokus kepada firman dan doa. Memang, kenapa? Karena hari itu, ya, kalau mereka tidak fokus kepada firman dan doa, gereja akan runtuh. Kenapa? Karena aniaya begitu berat hari itu, saudara. Memberitakan firman Tuhan hari itu identik harganya itu dengan nyawa. Nyawa. Oleh karena itu rasul-rasul tidak bisa fokusnya nggak bisa lain, harus itu. Nah, sedangkan hari itu ada pelayanan yang lain yang terabaikan memang karena hari itu manajemen belum bagus ya, baru awal-awal saudara, baru dalam tanda kutip baru merintis dalam tanda kutip ya. Dan jemaat protes mulai, ini loh banyak janda-janda miskin yang nggak kopen, kira-kira begitu bahasa Jawanya ya, nggak kopen. Gimana ini diakonianya kok nggak jalan? Gimana kok diabaikan? Ya, itu bukan sebuah protes yang apa namanya, yang hanya untuk kritik yang tidak bertanggung jawab. Tidak, itu masukan yang baik, masukan yang bagus, kritik yang membangun untuk kemajuan gereja. Ya, gereja tidak boleh anti kritik. Kita pun sebagai seorang pribadi, siapapun kita juga tidak boleh anti kritik. Kita juga tidak boleh anti kalau diberikan input atau masukan. Karena masukan itu ya apapun itu bentuknya, itu pasti akan berguna untuk kita semuanya. Amin Bapak Ibu. Ya, kadangkala orang-orang Kristen itu cenderung anti kritik, saudara. Ya, tidak mau menerima masukan, tidak mau menerima inputan. Ya, itu sudah bicara sikap hati sih.
Ya, kalau masukan itu baik, kenapa tidak? Ya kan, kalau itu berguna, kenapa tidak? Begitu loh, kadang-kala Tuhan juga berbicara lewat suara-suara semacam itu. Lain kecuali kalau kritik itu menjurus ke hal-hal yang sifatnya fitnah, itu dibuang, nggak apa-apa. Ya, tapi selama kritik itu, masukan-masukan itu yang diberikan kepada kita, ya adalah untuk kemajuan dan kebaikan. Mengapa tidak? Sekalipun yang memberikan masukan atau kritik itu adalah orang-orang yang mungkin statusnya di bawah kita. Tuhan bisa bicara loh saudara lewat suara-suara semacam itu. Amin saudara. Ya, kita tidak boleh anti kritik. Ya, orang yang anti kritik, orang yang anti kritik dan orang yang tidak mau menerima masukan, nggak cocok hidup di Indonesia. Cocoknya hidup di Korea Utara gitu saudara. Ya, jadi mantunya Kim Jong Un aja. Nah itu saudara ya. Itu betul-betul totaliter, anti kritik saudara. Ya, nah begitu ya. Nah, layani meja, ini enggak koper ini, bagaimana ini? Ya, rasul-rasul enggak bisa fokusnya untuk melayani meja. Mereka butuh bantuan. Maka dari itu, ya saudara, pemimpin itu tidak bisa semuanya. Kita harus sadari akan hal itu. Namanya pemimpin itu tidak bisa melakukan semua hal. Karena setiap orang dipanggil pada bagian-bagian yang kadang sangat spesifik. Maka dari itu perlu ya bantuan, perlu kerjasama di dalam tim, itu sesuatu yang baik, sesuatu yang diperlukan. Kita enggak bisa, aku bisa semuanya, enggak ada satu orang yang bisa semuanya, enggak ada saudara. Ya, sekalipun kamu punya talenta yang banyak, sekalipun Tuhan anugerahi talenta yang banyak, tetap ada hal-hal yang tidak akan bisa kau lakukan seorang diri. Ya, begitu kau lakukan, masih hancur gitu endingnya, ya endingnya pasti akan berantakan, endingnya pasti blunder salah, begitu loh, karena setiap orang Tuhan kasih karunia dan talenta saling melengkapi, amin Bapak Ibu, ya. Nah karena itu saudara-saudara, rasul-rasul ngerti itu bukan panggilan mereka dan tapi itu harus dilakukan, itu untuk ngopeni jemaat, ya untuk ngopeni. Banyak orang membutuhkan, itu kan panggilan gereja. Nah, supaya ya itu pekerjaan diakonia itu tidak terbengkalai, maka dikatakan apa saudara? Pilihlah di antaramu 7 orang di antaramu yang terkenal baik, penuh roh, hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Pilih, ayo kita pilih 7 orang di antaramu yang baik, yang penuh roh dan penuh hikmat Tuhan. Ini adalah syarat yang sangat mendasar kalau orang mau memilih orang untuk di dalam pelayanan. Ya, bukan skill loh saudara. Yang pertama itu, skill itu bisa dipelajari. Gampang skill itu, sekalipun butuh waktu, iya. Tapi bisa dipelajari. Kadangkala kita pengennya yang langsung, pengen yang terima jadi. Ya, kadangkala dalam satu hal tertentu kita terlalu fokus kepada skill. Kita terlalu fokus kepada bukannya itu tidak penting, itu penting. Skill itu penting, saudara. Saudara, Servolution contohnya. Ini kan bulan Servolution. Ya kan? Bapak Ibu yang masih mau daftar melayani Tuhan, enggak apa-apa, silakan daftar. Sekalipun Servolutionnya sudah selesai secara termin. Ya, skill itu penting, iya penting. Loh Bapak Ibu enggak bisa main keyboard, daftarnya keyboard. Loh ya susah saudara. Ya kan, mau ngajari, hari ini diajari, nanti mainnya 10 tahun lagi kan, begitu saudara. Ya kan itu juga susah. Saya enggak berkata bahwa skill itu tidak penting, skill penting. Tapi kadangkala kita terlalu emphasize kepada hal-hal yang ada, kita melupakan hal-hal yang paling esensi di dalam hidup ini. Ya, dalam pelayanan saudara. Orang yang baik, penuh roh dan hikmat. Kenapa? Karena nanti kita akan lihat saudara, orang-orang justru yang melayani meja ini, mereka itu bisa dipakai dan dianugerahi privilege yang bahkan lebih daripada rasul-rasul sendiri loh, yang adalah para pimpinan gereja pada waktu itu. Iya loh, siapa bilang bahwa yang dipakai Tuhan itu lebih adalah, contohnya kalau hari ini adalah para hamba-hamba Tuhan aja atau pendeta-pendeta saja. Tidak saudara.
Jemaat itu bisa dipakai Tuhan, bahkan bisa lebih daripada para pemimpinnya. Ya kan? Pendetanya doakan orang sakit berangkat bablas langsung saudara. Bisa, banyak seperti itu. Ya kan? Karunianya pencabut nyawa contohnya saudara ya kan. Tapi ada orang-orang yang jemaat CG biasa ketika mendoakan rekannya yang sakit sembuh saudara. Dan sembuhnya bukan penyakit yang ringan-ringan, sakit kepala, sakit flu. Kalau itu enggak perlu doakan, ya kan, minum obat aja sembuh kalau begitu. Tapi yang betul-betul kasat mata, lumpuh berjalan contohnya, ya kan saudara? Ya, kalau lumpuh melihat itu salah server saudara, ya kan? Servernya salah. Nah, itu bisa terjadi dan ini terjadi kepada siapa? Kepada 7 orang ini. Bahkan mereka dipakai oleh Tuhan dalam beberapa bagian tertentu itu lebih daripada para rasul sendiri. Nanti kita akan lihat contohnya. Bahkan mereka di antara mereka ada yang dianugerahi Tuhan, ya sebuah karunia yang khusus yang hari itu rasul-rasul belum terima, tapi salah satu dari mereka terima yang namanya adalah Stefanus. Nanti kita lihat nama-namanya. Ya, Stefanus itu adalah martir pertama, syuhada atau martir, syahid pertama di dalam gereja Kristen, saudara. Bahkan rasul-rasul belum mendapat karunia itu, mereka baru nanti akan mendapat karunia itu karena Tuhan memang telah tentukan, saudara. Ya kan? Begitu, mati oleh karena kesaksian iman, menjadi martir, menjadi syuhada, menjadi syahid, saudara. Ya, oleh karena iman kepada Kristus. Stefanus yang adalah salah satu nanti dari 7 orang ini, dia mendapatkan karunia itu, privilege itu terlebih dahulu. Bayangkan Bapak Ibu, saudara-saudari. Jadi hari ini kalau Bapak Ibu sebagai jemaat Tuhan, jangan pernah ngomong seperti ini, aku kan cuma jemaat, aku kan cuma sponsor, aku kan cuma member CG, aku kan cuma ini, aku kan cuma itu. Jangan. Amin saudara. Karena pemakaian Tuhan di dalam hidupmu, itu bahkan mungkin bisa lebih daripada orang-orang tertentu yang mungkin ada mempunyai jabatan-jabatan agamawi tertentu. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya. Iya loh saudara. Ya. Kadang Tuhan tuh tunjukkan seperti itu untuk apa? Untuk memperlihatkan kepada kita semuanya bahwa Dia adalah Allah yang berdaulat dalam segala sesuatu. Amin. Bahwa setiap kita, siapapun kita, itu di mata Tuhan, we are nothing. Tuhan bisa pakai semua orang tergantung kedaulatannya dan kehendaknya di dalam hidup setiap orang percaya. Amin saudara. Barusan aja ada juga jemaat biasa, saudara, ya jemaat yang hidupnya juga kadang, kalau kita lihat ini masih antara surga dan bumi dalam arti saudara, ya kan masih ya kadang duso, ya kan kadang kudus, kadang kudis, saudara begitu ya. Tapi Tuhan bisa pakai dia, ya. Saya tidak berkata bahwa berarti kita harus kudis terus, enggak saudara, ya kan. Tapi Tuhan bisa pakai dia lewat apa? Ya kan dia memenangkan satu jiwa, ya kan, satu jiwa yang betul-betul tulen, saudara, yang adalah orang yang belum kenal Tuhan Yesus sebelumnya. Ya, dan di dalam agama lamanya ini adalah betul-betul orang yang punya jabatan di dalam agama lamanya ini ya sebagai salah satu petinggi untuk daerah Asia, bayangkan saudara seperti itu. Ya, jemaat biasa loh. Saudara. Jadi oleh karena itu kita jangan membatasi pemakaian Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Ya, jangan membatasi Tuhan. Karena Tuhan itu bekerja ya di dalam kehidupan setiap orang percaya tanpa batasan karena Dia adalah Allah yang tidak terbatas. Dipilih 7 orang. Lalu apa dikatakan saudara? Dan kami sendiri akan memusatkan perhatian pada doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Nih yang pertama, Stefanus, penuh iman dan Roh Kudus. Ya, penuh iman dan Roh Kudus. Pelayan-pelayan Tuhan tuh harus seperti ini. Di atas skill, ya skill tuh sudah. Kalau orang penuh iman, penuh roh, berjalan di dalam roh,
lihat nanti ya, akan ada skill-skill tertentu, talenta-talenta terpendam yang akan Roh Kudus munculkan di dalam kehidupan kita. Amin, saudara? Ya, ya kan? Akan muncul talenta-talenta terpendam, selama ini terpendam. Kalau orang berjalan dalam firman dan roh, saudara, akan muncul hal-hal yang selama ini terpendam dalam diri kita. Tuhan akan bangkitkan kembali. Tuhan akan munculkan kembali. Mungkin itu mimpi yang lama. Mungkin itu sesuatu yang kita rindukan dulu, tapi terkubur oleh waktu, terkubur oleh tanggung jawab kita, terkubur oleh semuanya. Tuhan sanggup bangkitkan itu. Apapun itu bentuknya. Apapun itu bentuknya. Dalam pekerjaan saudara mungkin, semuanya saudara. Ya, dulu pengen ekspansi ke sana tapi nggak bisa karena ini dan itu, terkubur oleh waktu dan semuanya, situasi tidak memungkinkan apa. Tuhan bisa bangkitkan itu kembali. Amin saudara. Tuhan bisa bangkitkan itu kembali. Tuhan bisa bangkitkan potensi-potensi bisnis yang baru, potensi-potensi dipertemukan dengan ini dan itu ketika engkau berjalan di dalam firman, berjalan di dalam Roh Kudus. Dan ketika engkau berhenti untuk hanya mengandalkan pengalamanmu, mengandalkan kelihayanmu, mengandalkan skillmu, mengandalkan semuanya. Ketika engkau taruh semuanya di altar Tuhan dan izinkan Roh Kudus mengalir dalam hidupmu, itu muncul, itu bisa muncul, itu bisa gemap, itu bisa muncul Bapak Ibu Saudara-saudari. Betul. Ya. Saudara, apa yang terjadi? Dipilih, yang pertama Stefanus. Dan kita tahu kemudian nanti pasal 8, Stefanus mendapatkan karunia itu, yang tadi saya sudah ceritakan. Bahkan yang lain, rasul-rasul yang lain belum menerima karunia itu. Tapi ketika mereka melihat Stefanus, saudara, mereka tahu bahwa Tuhan pakai orang itu lintas batas, lintas waktu, dan lintas semuanya. Siapa lagi yang kedua? Filipus, ya, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan siapa saudara? Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka dihadapkan pada rasul-rasul, rasul-rasul pun berdoa dan menumpangkan tangan atas mereka. Firman Allah tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak dan sejumlah besar imam menerima ya iman itu. Oke, saudara. Nah, kita lihat saudara, dari 7 orang ini ternyata ada 1 orang yang mbalelo. Apa itu mbalelo? Ya, 1 orang yang misleading saudara. Ada 1 orang yang kepleset. Bayangkan, sekalipun saudara sudah didoakan oleh hamba Tuhan, sudah didoakan oleh siapapun juga, ya, mungkin dulu saudara mungkin waktu menikah didoakan oleh ketua umum sinode ini, dulu waktu masih bayi dipersembahkan kepada Tuhan, didoakan penyerahan anak oleh pendeta ini, pendeta itu, nama-nama besar mungkin saudara, tidak menjadi sebuah jaminan. Kenapa? Orang yang dipilih, yang dianggap penuh roh, yang dianggap penuh iman, penuh firman, dari 7 itu ada yang keseleo 1, ada yang misleading 1, ada yang kecekluk 1, saudara. Namanya Nikolaus. Bayangkan loh. Maka dari itu tidak ada yang aman, tidak ada yang memang kita tidak bisa. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika engkau dipilih oleh Tuhan, ya, saudara, ya kita ini bejana yang tidak sempurna. Jadi jangan ngomong Bapak nanti aja. Kalau aku sudah sempurna, aku baru mau jadi ini contohnya ya. Aku baru mau jadi asyar contohnya. Aku baru mau jadi ini ya dalam. Maka kalau saudara menunggu sempurna, saudara tidak akan pernah melayani Tuhan selama-lamanya. Bapak Ibu tidak akan pernah melayani dan tidak akan pernah menjadi pemimpin juga selama-lamanya. Karena memang tidak ada yang sempurna. Ya, pokoknya mau atau enggak. Itu aja simple sebetulnya. Nah, Nikolaus ini dikatakan seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Berarti kalau dipilih, sudah dianggap penuh roh, penuh firman. Sudah dianggap baik, betul nggak saudara? Ya kan? Nah, tapi apa yang terjadi? Di tengah jalan ini,
Kenapa satu orang ini keseleo? Kenapa Stefanus menjadi seperti itu yang tadi saya sudah ceritakan, yang tertulis dalam pasal ke-8 itu saudara, ya. Kenapa Stefanus betul-betul menyatakan kemuliaan Allah dalam hidupnya, tapi yang ketujuh, yang Nikolaus ini kok keseleo, keseleonya parah saudara. Ya, Wahyu 2, coba kita buka sama-sama. Saking parahnya, keseleonya si Nikolaus ini, bahkan Tuhan Yesus sendiri ngomong saudara tentang Nikolaus ini, bayangkan. Ya, Bapak Ibu. Pasal 2 ayat 6 dan 15. Ayat 6. Kepada jemaat di Efesus, Tuhan Yesus ngomong seperti ini. Tetapi inilah yang ada padamu, engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga apa saudara? Tuhan benci. Tuhan Yesus sendiri yang ngomong loh. Dia benci perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus. Apa yang membuat orang ini keselio sehingga sampai seperti ini? Ayat 15. Kepada jemaat di Pergamus pun Tuhan Yesus juga ngomong seperti ini. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang pada ajaran pengikut, siapa saudara? Nikolaus. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu, aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Kenapa sih Nikolaus ini? Kok sampai Tuhan Yesus sendiri akhirnya ngomong seperti itu? Saudara, Nikolaus ini ternyata adalah seorang oportunis agama. Nah ini dia. Nikolaus itu adalah seorang oportunis agama. Sebelum menjadi Kristen, Nikolaus dulu ya adalah seorang penganut agama pagan, agama kuno, agama yang menyembah dewa-dewi, kira-kira begitu. Lalu dia pindah agama. Nah, fenomena pindah agama ini sudah lumrah di mana-mana. Kalau di Indonesia, kalau enggak akan pangkat, jabatan, atau mungkin menikah, ya saudara ya, dengan yang lebih kaya raya. Biasanya seperti itu. Lihatlah pejabat, lihatlah artis, tapi jangan lihat infotainment terus saudara ya. Pindah kan dari pengikut agama pagan, namanya Machineisme, ya. Kemudian pindah masuk agama Yahudi saudara. Ya enggak tahu motivasinya apa, pasti ada. Ya, kemudian setelah sekian lama terjadi kegerakan ini saudara, ya pengikut Yesus ini muncul, kemudian dia pindah jadi Kristen, mengikut Yesus. Kemudian setelah dia dipilih sampai kemudian Wahyu, kitab Wahyu muncul itu saudara, ya ditulis itu, ada terjadi konslet di sana. Nikolaus konslet. Nah ternyata Nikolaus ini pertobatannya pertobatan palsu, pertobatan yang tidak murni, pertobatan palsu, ya pertobatan yang tidak sungguh-sungguh, pertobatan oportunis. Karena dia bisa melihat kalau aku pindah, ini transaksional, kalau aku pindah aku dapat apa, aku bisa dapat apa. Nah dia rela untuk pindah-pindah iman ini, maka dari itu Bapak Ibu Saudara-saudari, ya kan, ya jangan senang dulu kalau ada orang tiba-tiba muncul di media, muncul di YouTube, muncul di mana, kemudian ini dia, ya murtadin yang baru, wah gitu ya. Lalu kemudian dia elu-elukan saudara, ya lihat tuh beberapa artis idol yang, wah ini dia murtadin yang baru yang berpindah dari sebelumnya menjadi Kristen, wah sudah diwawancarai sana sini, jeketek ya kan, bahasa Surabaya kan saudara, jeketek ya kan, jeketek hari ini balik lagi ke iman yang lama. Halo, banyak kan begitu? Banyak. Petobat baru itu enggak boleh dikasih panggung dulu, imannya belum berakar kuat tuh, imannya masih cetek. Harus diajar dulu, belajar firman dulu yang lama. Kalau belum apa-apa sudah dimunculkan di YouTube, belum apa-apa sudah dimunculkan di mana-mana, kemudian diserang sana sini, akhirnya imannya enggak kuat, tebal saudara. Ya, itu fenomena yang terjadi hari ini, orang pokoknya nyari views, ya, nyari like, nyari subscribe, pokoknya ya itu aja semua dikorbankan.
Ini si Nikolaus seperti itu fenomenanya. Ya pindah agama. Ya, aku mau pindah, aku rela menikah dengan kamu. Aku rela pindah agama demi menikah dengan kamu. Saudara, nah saya mau ingatkan ini sungguh-sungguh. Ya, kalau ada yang seperti itu. Kalau ada orang yang mau menikah denganmu dan dia rela pindah agama, rela pindah masuk Kristen, ya, pertanyakan dulu, apakah pertobatannya pertobatan yang sungguh-sungguh ataukah pertobatan yang oportunis? Saya mau ngomong ini dengan saudara, kalau itu oportunis, ya, orang itu tidak akan pernah jadi Kristen yang baik, tidak akan pernah jadi Kristen yang sungguh-sungguh. Karena pertobatannya oportunis. Ini lihat setelah menikah, bisa-bisa balik lagi. Bisa-bisa Anda yang katut nanti. Bisa? Bisa. Pertobatan itu yang sungguh-sungguh. Ya. Maka dari itu sangat beresiko sekali kalau hari ini saudara ya jadi yang masih belum menikah ya, jadi dengan orang yang seperti itu. Kalau orang itu ya dari awal sudah rela menggadaikan apa yang sangat prinsipil, maka dalam masa depannya akan ada banyak hal yang prinsipil lagi yang akan dia gadaikan demi hal-hal tertentu yang oportunis. Betul saudara? Iya, betul. Kalau iman aja sudah digadaikan, itu yang prinsipil, maka apapun akan dia gadaikan nanti. Ya, kalau perlu nanti juga saudara akan digadaikan sama dia. Karena dia tidak pernah menghargai hal-hal yang prinsipil. Iya. Tapi ada loh Pak, yang nikah beda agama, langgeng sudah 50 tahun. Ya kan? Ada loh Pak. Ya. Coba kalau mau jujur orang seperti itu ngomong, jujur. Kalau mau boleh kesaksian jujur. Ya kan? Lydia Kando aja cerai kan saudara? Halo? Kurang romantis apa itu? Berapa, sudah hampir 50 tahun mungkin ya menikah ya. Beda agama seperti itu. Orang tidak akan bisa menipu hati nuraninya terus-menerus. Ada satu waktu titik tertentu di mana kau akan capek dengan hidupmu kalau engkau terus menipu hati nuranimu. Karena Roh Kudus akan terus ngetuk hati nuranimu. Kamu sudah ambil keputusan yang salah. Kamu sudah ambil keputusan yang salah. Oke, hari ini kalau misalnya ada yang seperti itu, doakan sungguh-sungguh Tuhan bawa kami untuk kami masuk dalam pertobatan sungguh-sungguh. Amin saudara. Kalau mungkin hari ini ada istri atau suami Anda yang mungkin belum bertobat dulu, Anda belum mengerti firman lalu kemudian menikah dan ya, tidak ada penghakiman di sini, yang ada adalah pemulihan dan pertobatan. Amin saudara. Doakan Tuhan pulihkan. Sekalipun ada harga yang harus dibayar, ya, tapi Tuhan akan pulihkan. Tapi kalau belum masuk ke sana, jangan masuk ke sana. Halo? Karena hari ini saudara sudah dengar firman Tuhan. Nikolaus ini begitu. Oportunis. Jangan, sayang masa depanmu kalau kau berikan kepada orang-orang yang oportunis. Betul, itu prinsipil loh. Kalau iman aja digadaikan, maka semua akan dia gadaikan, termasuk dirimu akan digadaikan suatu saat nanti. Amin saudara. Ya, oleh karena itu, ayo ya kita betul-betul melihat, belajar dari Nikolaus ini. Bahkan saking keselionya, saking kongsletnya si Nikolaus ini, dia akhirnya mengacaukan gereja mula-mula hari itu. Dia pengaruhi banyak orang dengan ajarannya, ya. Dan ajarannya itu ajaran yang menyimpang, sudah diperingatkan oleh rasul-rasul, tidak mau, bahkan menggeber ke sana kemari saudara, ya kan, menggeber ke sana kemari dan kemudian kalau gereja mula-mula mereka melakukan yang namanya anatema atau di ekskomunikasi atau dikucilkan dari gereja hari itu. Tambah begitu, tambah marah, tambah digeber. Nah, ajaran ini yang nanti kemudian mempengaruhi ajaran Nikolaus ini yang pada nanti mempengaruhi seorang di abad kedua namanya Arian. Seorang uskup juga loh bisa dipengaruhi saudara, ya kan? Dan Arian inilah yang nanti menjadi cikal bakal ajaran yang namanya saksi
Yehova, saksi Yehova. Sampai sekarang ada? Ada. Jadi ajaran saksi Yehova hari ini, itu kalau ditarik ke akar-akarnya, salah satu akarnya nih, Nikolaus ini. Bayangkan saudara, kekacauan yang bisa dibuat oleh orang yang oportunis, kekacauan yang bisa dibuat oleh orang yang gampang menggadaikan hal yang prinsipil dalam hidupnya. Halo? Ya, kalau hari ini saudara datang sudah mengenal Kristus. Kalau dulu mungkin belum pernah dengar firman yang seperti ini, enggak apa-apa, sudah datang kepada Allah yang memulihkan, kepada Allah yang baik. Ya, sekarang tugas saudara adalah, Tuhan, aku ingin mengenalmu sungguh-sungguh. Aku ingin mengenal Kristus sungguh-sungguh. Sekalipun mungkin dulu aku ikut Yesusnya karena aku menikah, contohnya. Ya, tapi hari ini aku kenal firman-Mu. Aku dibukakan oleh kebenaran firman-Mu. Aku ingin mengenal Engkau dengan sungguh-sungguh. Amin, saudara. Ya, lakukan seperti itu. Ya, kenallah Dia sungguh-sungguh. Bukan lagi jadi Kristen karena pernikahan, tapi dia menjadi Kristen karena betul-betul mengenal siapa Kristus di dalam kehidupanmu. Amin, Bapak Ibu. Ya, oleh karena itu mari hari ini kalau kita belajar, kita bisa belajar apa dari Nikolaus ini? Kita harus tidak boleh jadi oportunis agama, ya. Kita betul-betul harus bertobat. Kalau kita bertobat sungguh-sungguh, bukan bertobat karena ada maunya dan maksudnya. Bertobat sungguh-sungguh, ya. Hiduplah dalam pertobatanmu, kerjakan pertobatanmu, jangan gadaikan imanmu. Nanti ke depan kalau ada tantangan ini dan itu dalam, ya, saudara, ada tawaran ini dan itu, jangan pernah menggadaikan iman saudara. Ada banyak orang yang tidak menghargai hal yang seperti ini. Enggak apa-apalah, nanti kalau sudah nikah, nanti diajak ke gereja sama-sama. Enggak apa-apalah, ya, cuma ini aja kok. Saudara, ada banyak orang yang seperti itu. Tapi mari hari ini kita betul-betul datang kepada kebenaran itu. Ya, pegang apa yang menjadi mutiara, jangan kau lempar kepada babi dalam tanda kutip. Pegang mutiara imanmu itu dan hiduplah dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Amin. Bapak Ibu belajar sesuatu pada pagi hari ini? Amin. Ya, jangan jadi seperti Nikolaus. Mari kita menjadi seorang petobat yang sungguh-sungguh.